Yang terakhir kata iblis, wa iyyaka wa tulal amal. Berhati-hatilah dengan tulul amal. Apa itu tulul amal? Panjang angan-angan. Jangan panjang-panjang angan-angannya. Ya. Kan sering saya sampaikan ya dalam kajian khusus atau kajian umum ya. Orang itu kadang-kadang antara ajal dengan angan-angan itu kadang angan-angannya melewati ajal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadabbura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal nafa'ata masuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila huda wa dalalata ala al-khair ibadi wa awlillah wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala wa manawa bihi masyarifuna wa ma'anin Allah subhanahu wa ta'ala bisalihin niyat. Asalullah subhanahu wa ta'ala ayyaj'alana wa iyyakum min ulama'il amilin al-faizina bi'ilmil yaqin wa 'ilmil yaqin wa haqqil yaqin ma'arufi wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, rizqan wasi'an, halalan katsiran, thayyiban mubarakan, wa amalan mutaqabbalan, wa waladan shalihan, wa umran tawilan, wa badanan shalihan, wa jalan shalihan, wa qalban saliman, wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safin haniya wa hakum ya ghani. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min 'ainin la tadma' wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hibbal mursalin wa sur'ata ilal muqarrabin. Sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ila hadratin nabiyyil mustafa hadrati Syekh Ibrahim al-Aqami wa Syekh Ibrahim al-Aqami wa ila hadrati Habib Hasan al-Aqami Nabi Umar bin Abi Syahabul Mu'ibahidah Syekhi wa Syekhihim Syekh Al-Ta'ala Allah yu'idharul jadi bil jannah wa yukasiru min nasubatihim wa yudhariku hasanatihim wa yaqawuna bijahihim wa yaqawuna bihim wa yumiduna min madarihim wa yu'idharina min barakatihim wa asalatihim wa anwalihim wa umumihim wa nafahatihim bidin wa dunya wa akhirah. Syaibulillahi lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang saya hormati Mukarram Bapak Ustadz di Masjid, yang saya hormati Bapak Ketua RT 8, yang saya hormati segenap jemaah Ibu dan Bapak, jemaah pengajian rutin malam Rabu, yang mudah-mudahan semuanya selalu dan senantiasa mendapatkan keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan kajian yang pertama, kitab Jawharatul Tauhid, masih membahas tentang
sifat-sifat tercela. Terakhir kemarin kita pelajari bersama yaitu sifat hasad atau dengki. Ada sebuah riwayat mengatakan bahwa suatu hari atau suatu ketika Nabi Nuh alaihi salam berkata atau berjumpa dengan iblis. Lalu iblis ini berkata kepada Nabi Nuh alaihi salam, ambillah 5 nasihat dari saya. Kata Nabi Nuh alaihi salam, la usaddiquka, aku tidak akan percaya kepada kamu. Kamu pendusta, kamu pembohong. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Nuh alaihi salam agar mempercayai iblis untuk hal itu saja. Maka karena ini adalah perintah Allah, jadi Allah ingin menyampaikan sesuatu kepada Nabi Nuh alaihi salam, nasihat-nasihat, pelajaran-pelajaran yang sangat penting yang harus disimak dan didengarkan bagi kita semua secara umumnya. Karena 5 nasihat ini yang meskipun itu diucapkan oleh iblis kepada Nabi Nuh alaihissalam, tapi pada hakikatnya itu adalah suatu kebenaran yang tidak bisa dipungkiri. Pertama, kata iblis, iya kawal kibro, berhati-hatilah, takutkah kamu terhadap sifat sombong. Fa inni innama waqa'tu fi ma waqa'tu fihi bil kibri, karena saya mendapatkan apa yang saya dapatkan dari Allah, yaitu apa? Laknat, kutukan, diusir dari surga, diusir dari langit, dilaknat selama-lamanya, dia dan keturunannya penghuni neraka. Kata iblis, itu gara-gara sombong. Makanya kamu jangan sombong, kata iblis. Iblis itu kan tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Dia berargumentasi, ana khairun minhu, saya lebih baik daripada Adam. Ini sombong namanya. Jadi ketika seseorang merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, itu terus sombong. Dan kalau sudah sombong, mana mungkin mau menerima kebenaran. Orang sombong itu nanti akan mudah terjangkit penyakit-penyakit yang lain, seperti keras kepala. Ini kan berawal dari kesombongan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-ghadul rijal ilallahi ta'ala al-aladul khusim." Laki-laki yang paling dibenci sama Allah adalah laki-laki yang keras kepala dan suka membantah. Tentu bukan cuma laki-laki, siapapun yang punya sifat keras kepala dan suka membantah, mereka adalah orang-orang yang paling dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata iblis, ia kawan hasad, berhati-hatilah dan takutlah kamu terhadap sifat hasad, sifat dengki. Sifat dengki itu kan mudah ya, contohnya seperti saya bilang kemarin ya, tetangga pasang bola, dia beli Ramek, tetangga beli mobil sedan, dia ya itu hasad, itu dengki gitu ya. Tetangga senang, dia yang sedih. Tetangga bahagia, dia yang menangis. Itu namanya hasad. Fa inna Qabila qatala akhahu Habila bil hasad, karena Qabil membunuh Habil, saudara kandungnya sendiri, itu gara-gara penyakit dengki. Qabil ini sekandung dengan ikunnya, sedangkan Habil sekandung dengan Labuga. Jadi Siti Hawa itu setiap kali hamil itu kembar, laki perempuan.
hamil mengandung Qabil dan Iklimah, lalu hamil lagi mengandung Habil dan Labuzah. Di dalam syariat Nabi Adam alaihissalam itu pernikahan harus dengan cara silam. Berarti nanti Habil menikah dengan Iklimah, Qabil menikah dengan Labuzah. Ternyata Iklimah itu lebih cantik daripada Labuzah, sehingga timbul kecemburuan antara Qabil dengan Habil. Qabil beranggapan saya yang lebih berhak menikah dengan Iklimah karena dia adalah saudara kembar saya. Yang kedua, kalau saya menikah dengan Labuzah, nanti anak keturunan saya akan dihina oleh anak keturunan Habil, begitu. Karena ibunya kurang begitu cantik, nanti keturunan saya ya tidak berkualitas, ya, tidak terlalu cantik, tidak terlalu ganteng. Nanti keturunan saya dihina, dijelekkan, dicela, dicaci, dimaki, direndahkan oleh keturunan Habil. Padahal itu hanya pengandaian yang belum tentu benar, hakikatnya itu dari setan begitu. Jadi karena ada kecemburuan, akhirnya apa? Dibunuhlah Habil oleh Qabil, dan itulah pembunuhan yang pertama kali ada di dunia. Makanya setiap terjadi pembunuhan itu Qabil kena atau mendapat bagian daripada dosa itu. Bayangkan berapa triliun pembunuhan dari semenjak zaman Nabi Adam sampai sekarang, sudah bukan jutaan lagi, miliar, mungkin triliunan, ya. Qabil dapat bagian dosanya. Kenapa? Li'annahu kana awwal man sanna qatla. Sebab Qabil adalah orang yang pertama kali melakukan pembunuhan, sehingga pembunuhan yang terjadi di zaman-zaman setelah Qabil mendapatkan bagian daripada dosa. Kan tidak terbayang berapa banyak dan berapa jumlah dosanya Qabil, ya. Itu gara-gara apa? Hasad, gara-gara dengki. Kemudian yang ketiga, kata Iblis, wa iyyaka wattama'a. Berhati-hati dan takutlah kamu terhadap sifat tomak. Apa itu tomak? Tamak, ya. Ngarep-ngarep, ya. Selalu ngarepin, ya, lebih dari apa yang sudah dia dapatkan. Tomak. Fa inna Adama ma awrasahu Allahu ma awrasahu illa biqaum. Nabi Adam itu alaihissalam mendapatkan apa yang dia dapatkan gara-gara rakus, gara-gara tamak. Ya. Nabi Adam alaihissalam memakan buah khulbud. Kenapa? Tamak. Harap-harap ingin di surga selama-lamanya. Sudah dikasih enak dengan lebih, dan diusir dari surga. Hati-hati dengan tamak. Kalau kita lihat hurufnya saja kan to, bolong, mim, bolong, ain, bukan bolong lagi nih, mengap. Makanya orang yang toma itu tidak akan pernah puas, tidak akan pernah kenyang, selalu lapar, selalu kurang. Toma itu. Nah, lawan daripada toma adalah qanaah. Ya, apa itu qanaah? Narimo ing pandunge Gusti Allah. Narimo ing pandunge Gusti Allah. Artinya apa? Menerima apa adanya. Narimo ing pandunge Gusti Allah. Itu qanaah. Nah, bagaimana supaya kita punya sifat qanaah? Mudah sebetulnya, asalkan kita mau praktekkan konsep dari Nabi. Kata Nabi, unzuru ila man asfal minkum wa la tanzuru ila man fawqakum. Melihatlah kepada yang lebih bawah daripadamu, jangan melihat kepada yang di atasnya dalam urusan agama. Nah, ini solusinya. Lihat ke bawah. Kalau
kita punya mobil, cuma mobil misalnya LCGC yang buat ini pakai kaleng kerupuk misalnya, yang kalau ada jalan berlubang badan pegal-pegal semua. Alhamdulillah banyak orang yang mobil pun nggak punya, jangankan yang mahal, yang murah juga nggak punya. Lihatnya ke bawah, kita punya motor doang, lihatnya kepada yang punya sepeda. Orang nggak beli motor, nggak punya motor, punya sepeda. Saya alhamdulillah punya motor, meskipun motornya butut. Alhamdulillah. Yang punya sepeda lihat sama yang nggak punya sepeda. Saya alhamdulillah masih punya sepeda. Ada orang yang sama sekali sepeda juga nggak punya, kemana-mana jalan kaki. Yang jalan kaki nggak punya sepeda juga harus melihatnya ke bawah. Alhamdulillah saya masih bisa berjalan. Banyak orang yang cuma duduk di kursi roda. Yang duduk di kursi roda, alhamdulillah lihat ke bawah lagi. Saya alhamdulillah nggak bisa jalan juga masih bisa duduk. Ada orang yang duduk pun nggak bisa, berbaring terus setiap hari. Makan disuapin, ya, buang air disembokin, mandi dielapin sama orang. Yang itu pun harus ke bawah lagi. Saya mending masih sadar, masih eling. Ada orang yang sudah berbaring tapi tidak eling, koma. Nah itu terus dia ke bawah. Yang koma juga koma nggak bisa latih. Udah nggak sadar ya. Jadi lihatnya ke bawah terus, ke bawah terus. Tapi yang namanya manusia nih kadang-kadang punya ambisi manusia. Tapi kan kalau kita ngaji, kita tahu, kita sadar, kita ingat, kita balik lagi. Kan begitu. Jadi ada remnya. Jadi ngaji itu kan nanti kita punya ilmu. Dalam ilmu ini kan ada rem. Meskipun remnya belum. Kadang-kadang saya nggak paham kayak gitu. Nggak pakai kan ada rem. Bayangkan kalau nggak ada rem sama sekali, nggak ada iman, nggak ada ilmu, 14 sudah. Ya. Ada langit, nggak bakal selesai, nggak ada ujungnya, nggak ada ujungnya. Wa fauqa kulli dzi ilmin alim, di atas yang berilmu masih ada yang lebih pintar, di atas yang kaya masih banyak yang sultan. Begitu, nggak bakal selesai. Udah lihatnya ke bawah dalam urusan agama ya. Nah, ini obat supaya kita tidak tomak, supaya kita punya sifat qanaah, nerima apa adanya. Baik. Yang keempat, wa iyyaka wal hirsa. Takutlah kamu dan waspadalah kamu, berhati-hatilah kamu terhadap sifat hiris. Hiris itu artinya loba. Apa loba itu? Rakus, sama dengan tomak, mirip-miripnya. Rakus. Hati-hati dengan sifat rakus ini. Rakus. Kalau toma ini kan ngarep-ngarep ya. Ngarep-ngarep. Kalau hiris ini lebih daripada toma, rakus. Ya, rakus, serakah. Serakah. Udah punya satu pengen dua, udah punya dua pengen tiga. Ya. Kadang-kadang kita lebih banyak mungkin hartanya daripada yang sedikit, tapi kita kepengen yang sedikit itu juga. Ini namanya rakus, serakah. Fa inna hawa amma waqa'at bima waqa'at bihi illa bil hirsi. Sebab Siti Hawa itu mendapatkan apa yang dia dapatkan karena rakus. Sama dengan Nabi Adam ya. Itu gara-gara memakan buah huldi, akhirnya dibuang dari surga ke bumi. Apa sih motif memakan buah huldi itu? Apa motifnya? Ya pengen abadi di surga ya. Tidak merasa cukup dengan apa yang sudah didapatkan. Yang terakhir kata iblis, wa iyyaka wa tulal amal. Berhati-hatilah dengan tulul amal. Apa itu tulul amal? Panjang angan-angan. Jangan panjang-panjang angan-angannya. Ya. Kan sering saya sampaikan ya dalam kajian khusus atau kajian umum ya. Orang itu kadang-kadang antara ajal dengan angan-angan itu kadang angan-angannya melewati ajal. Ya, misalnya nih
si A dikasih jatah umur oleh Allah sampai 55 tahun misalnya. Itu kan nggak bisa kurang, nggak bisa lebih ya, pas ya, tahunnya, bulannya, minggunya, harinya, jamnya, menitnya, detiknya sudah pas tuh, nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Namun kadang-kadang si A ini punya angan-angan yang melebihi umur 55 tahun. Dia sudah punya rencana umur 60 tahun mau ngapain, umur 58 mau ngapain, padahal usianya cuma sampai 55. Jadi angan-angannya nembus daripada ajalnya. Itulah tulul amal itu. Kita bukan nggak boleh punya rencana, silakan kita punya rencana, tapi hati-hati ya. Jangan selalu apa rencana ini dalam urusan dunia. Kalau dalam urusan agama itu nantinya kepada niat larinya. Dalam urusan agama larinya kepada niat. Ya, seperti misalnya seorang ulama itu ya, dia membangun pesantren besar. Padahal mungkin usianya hanya tinggal beberapa tahun ke depan lagi, tapi dia punya angan-angan. Ini pesantren dilanjutkan oleh cucunya, oleh mantunya. Itu kan melebihi daripada ajal. Tapi itu kembalinya kepada niat. Kenapa? Karena dalam urusan agama begitu. Nanti masuknya ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Itu masuk ke dalam kalimat wa atharahum, dan kami telah mencatat, kata Allah, jejak-jejak mereka. Apa yang mereka tinggalkan kami catat. Jadi kalau yang ditinggalkannya kebaikan, mengalir kebaikan, ditinggalkannya keburukan, mengalir dosa ke dalam kuburnya. Itu wa atharahum, ya, jejak. Nah, fa innahuma wa waqa'a fi ma waqa'a fi labitulil amal. Nabi Adam dan Siti Hawa itu mendapatkan apa yang mereka dapatkan gara-gara panjang angan-angan. Panjang angan-angan itu hubbul baqa fid dunya. Senang hidup selamanya di dunia. Itulah tulul amal, ya. Nabi Adam dan Siti Hawa ini kan ya memang sebabnya adalah iblis juga, karena iblis kan masuk menyelinap ke dalam surga melalui ular ya. Dalam satu riwayat dikatakan begitu. Jadi iblis kan sudah diusir dari surga, tapi masih di langit. Saat Nabi Adam dan Hawa sedang di surga, iblis yang di luar surga ini merasa dirugikan oleh Adam dan Hawa. Akhirnya iblis ini menyelinap masuk ke dalam surga melalui tubuh seekor ular. Setelah masuk, mulailah dia menggoda Siti Hawa. Ya, pertama menggoda Nabi Adam tidak berhasil, kemudian menggoda Siti Hawa. Apa sih rayuan dan bujukan iblis kepada Adam dan Hawa? Rayuan dan bujukannya adalah, wahai Adam dan Hawa, sungguhnya aku hanya ingin memberikan saran dan nasihat. Kalau kamu ingin tetap tinggal selama-lamanya di surga, maka makanlah buah daripada pohon yang kamu dilarang untuk mendekatinya. Karena pada hakikatnya kamu itu dilarang mendekati pohon tersebut, apalagi memakan buahnya, agar kamu tidak tinggal selamanya di surga. Nah, supaya kamu tetap tinggal selamanya di surga, maka dekati dan makanlah buah daripada pohon itu. Jadi karena terbawa oleh ambisi ingin tetap hidup di dalam surga, yaitu tulul amal, panjang angan-angan, akhirnya Adam dan Hawa memakan buah yang jangankan dimakan, didekati pun pohonnya tidak boleh oleh Allah Subhanahu wa taala, kan diusir dari surga. Nah, ini sifat tercela 5 ini ya. Pertama sombong, kedua hasad, yang ketiga toma, keempat serakah, yang kelima adalah tulul amal, panjangnya angan-angan. Hati-hati ini. Ini nasihatnya siapa ini? Iblis kepada Nabi Nuh. Tapi ini mendapat izin dari Allah ya, agar Nabi Nuh ini mendengarkan nasihat iblis. Nah, selanjutnya di dalam bait ini ada kalimat wakal miro. Wakal miro.
Di antara sifat tercela adalah seperti miro. Miro dengan jadal itu ya sebetulnya sama. Kalau ditelaah lebih dalam lagi, artinya adalah membantah dan berdebat. Ya, ini sifat tercela, ini suka membantah, suka debat, ya. Dalam hal yang tidak baik tentu ya. Kalau dalam hal menetapkan sesuatu yang hak atau membatilkan sesuatu yang batil, ini boleh, ya, ini boleh. Tapi dalam hal yang tidak baik, menghina orang lain, merendahkan orang, ini hukumnya tidak boleh. Debat dan membantah, apalagi kita salah tapi kekeh kita mempertahankan pendapat kita. Ini namanya miro dan jadal. Ini dua penyakit yang sangat berbahaya. Nanti ujung-ujungnya yang menyebabkan terjangkitnya penyakit sombong dan keras kepala, ya. Dan mungkin kita faham ya, siapa mungkin yang punya sifat seperti ini. Mungkin teman, apalagi mungkin ya kita sendiri yang kadang-kadang punya sifat ini, miro dan jadal. Miro, kalau dilihat dari segi bahasa, miro itu artinya mengeluarkan sesuatu yang ada pada dirinya. Ini miro secara bahasa. Namun secara istilah, miro itu adalah munaza'atul ghair fi ma yadda'i suwabahu, membantah orang lain di dalam hal yang diyakini kebenarannya. Tuh. Wa mahallu kaunihi mazmuman, miro atau membantah atau debat ini termasuk sifat yang tercela idza kana litakiri goirika, apabila niatnya adalah menghina orang lain. Wa izhari maziyatika alai, dan ingin menampakkan keunggulan, keistimewaan, kemampuan kita kepada orang lain. Ini tercela, ya. Jadi kita pengen menunjukkan kelemahan seseorang dan menampakkan kehebatan kita di hadapan orang lain. Sudah, kita adakan debat terbuka. Wah, begitu. Tujuannya apa? Itu untuk apa namanya? Mempermalukan lawan bicaranya. Untuk menampakkan bahwa saya nih mampu dalam berdebat, saya ahli dalam debat. Ini sudah tidak ada niat yang tulus di dalam debat ya. Makanya memang ilmu debat itu ada ya dalam kitab yang dipelajari di pesantren pun ada, namanya kitab Al-Waladiyah. Ini kitab tentang munadharah, tentang etika, adab, tata cara munadharah, berdebat dengan baik. Nah, di antaranya yaitu harus niatnya memang ingin menampakkan yang benar, ingin menunjukkan yang hak, ingin menampakkan yang batil itu batil, yang hak itu hak. Tidak ada niatan untuk menghina, merendahkan orang lain di hadapan orang banyak. Makanya di dalam kitab Ayyuhal Walad ya, dan kitab Tajul Arus juga ada nanti, itu dikatakan bahwa kalau orang niat debat itu baik, maka dia akan punya keyakinan lebih baik saya debat di tempat tertutup ketimbang debat di tempat terbuka. Nah, kalau dia punya keyakinan begitu, berarti ketika debat di tempat terbuka pun itu baik. Sebab dalam hatinya sebetulnya mas saya kepengen debat tertutup, nggak usah ditonton orang banyak, nggak usah dikeprokin sama orang, nggak usah kubu-kubuan. Bahkan kalau cuma berdua saya dengan anda itu lebih baik. Begitu. Tapi karena kondisi tertentu akhirnya dihadapkan dengan orang yang banyak, mau tidak mau dia harus melakukannya seperti itu. Nah, itu baru benar itu debat yang kayak begitu. Kalau ada orang yang pokoknya kalau tidak debat terbuka dia dapat orang, saya nggak mau. Nah, ini kan udah niatnya kan bukan ingin menampakkannya hak, tapi ingin apa? Mengalahkan lawan bicaranya, merendahkan lawan bicaranya, ingin menghinakan lawan bicaranya, dan ingin menampakkan kemampuannya, kemahirannya, keilmuannya. Ini sudah hal yang tercela, ya. Makanya kalau kita perhatikan ya nggak apa-apa nyerempet masalah nasab lagi ini ya. Ini kan sudah 2 tahun berjalan ya, 2 tahun lebih ini. Tuh nggak ada tanggapan dari lembaga nasab Ba'alawi, itu nggak ada.
dari Rabithah Alawiyah. Jadi yang menaungi lembaga nasab Alawi tentang keabsahannya Indonesia khususnya ya, itu kan Rabithah Alawiyah nama lembaganya, yayasannya itu. Itu kan nggak nanggepi ya, ada orang yang membatalkan nasab Habib, mengingkari, itu nggak ditanggapi, biarin aja ya. Kenapa? Karena resikonya itu kan debat itu kan kalau niatnya nggak baik kan rusak hati ini ya. Menjaga hati gimana supaya udahlah jangan dipedulikan. Tapi kok ternyata makin kesini makin rame, ternyata yang tidak ngaji pun ikut-ikutan, anak-anak sekolah pun ikut-ikutan, orang yang nggak sholat juga pun ikut-ikutan. Akhirnya ya mau tidak mau ya sudah kita adakan debat. Tapi lihat nggak kemarin debat di Rabithah Alawiyah itu kan tertutup ya, hanya dihadiri oleh pihak terkait saja, meskipun live ya, siaran langsung di YouTube, tapi kan ruangannya kan tertutup. Biar apa? Biar tidak kubu-kubuan, biar tidak ada sorak-sorakan, biar nggak ada tepuk-tepuk tanganan ya. Jadi yang tujuannya ingin mencari kebenaran, didatangkanlah ahli sejarah, ahli forensik, ahli DNA, ahli nasab, didatangkan. Yang ngajak debatnya orang nongol ya, orang teka, tidak datang, orang teka ya. Teka apa teke? Orang teka sing ngajak debat iku orang teka. Masya Allah, sing ngomong ning podium siap debat 3 hari 3 malam, wonge laka. Kok jadi Jawa ngomongnya nih ya, orangnya nggak datang. Ya Allah, padahal kan sudah dengan ada, bahkan kami jamin keselamatannya, datang pergi kami jamin keselamatannya, tapi nggak datang. Berarti kan udah niatnya bukan kebenaran yang nantang debat ini, niatnya nggak bener. Ya coba orang tuh pakai akal yang baik gitu, coba ya, apa ada niat apa nih membatalkan nasab Habib ini, Ba'lawi ini ya. Sampai sekarang melarang orang baca ratib, melarang orang baca maulid daripada Habib. Ngapain? Ratib kan isinya dzikir, maulid kan isinya sholawat Nabi. Sekarang ini bagi mereka apa-apa yang berbau Yaman itu ditolak, dibuang gitu. Yang berbau Yaman itu ditolak, dibuang tuh. Kok malah lupatnya ke Yaman? Ini kan sebetulnya propaganda ini. Saya teringat hadis Nabi SAW ya, idza zuharatil fitan fa'alaikum bil yaman wasyam. Ini meskipun tidak dengan lafaz yang aslinya, tapi maknanya begitu kira-kira. Apabila nampak fitnah akhir zaman, maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan Yaman dan negara Syam. Nah kalau sekarang apa-apa yang berbau Yaman itu ditolak, dibuang ya, nggak diterima, jangan-jangan ketika fitnah akhir zaman muncul, dia adalah orang yang terlibat dalam fitnah tersebut. Kepada siapa dia akan berlindung dan berpacu serta bertumpu kalau bukan kepada Yaman dan Syam ya. Yaman Syam itu mendapat doa berkah dari Nabi ya, Allahumma barik li yamanina wa syamina, ya Allah berkatilah Yaman dan Syam, kata Nabi SAW. Allahumma barik fi yamanina wa syamina, ya Allah berkatilah Yaman dan negara Syam. Ada salah satu orang Najd, sekarang Najd ya, di Saudi sana, bilang ya Rasul doakan Najd. Rasul nggak doain, Rasul tetap mendoakan Syam dan Yaman biar berkah. Meskipun sekarang huru hara fitan, nanti lihat nanti ya, jadi tujuan utama Syam dan Yaman itu. Ini orang minta lagi, ya Rasul doakan daerah kami Najd. Rasul tetap mendoakan Syam dan Yaman, tidak mendoakan Najd sampai 3 kali. Terakhir kali Nabi mengatakan di Najd akan tumbuh 2 tanduk setan. Malah didoakan begitu Najd itu. Makanya dari Najd nanti akan muncul fitnah-fitnah yang besar itu. Ya, hati-hati ya. Yaman itu banyak hadis tentang keutamaan negeri Yaman itu ya. Bahkan ada entah benar entah tidak ini statement dari seorang tokoh bahwa mengatakan bahwa Yaman itu tidak memiliki andil dan kontribusi tentang
khazanah Islam. Ya Allah, saking bencinya sama Yaman sampai ke situ namanya tuh. Jadi nggak ada campur tangan negeri Yaman dalam penyebaran Islam, dalam khazanah Islam. Ya Allah, padahal Imam Syafi'i pernah ngomong begini, la budda minal Yaman wa in tolas safar. Pokoknya saya harus ke Yaman meskipun perjalanannya jauh. Itu yang bilang siapa? Imam Syafi'i. Sampai pergi ke negeri Yaman, apa yang dipunya oleh Imam Syafi'i dia jual. Demi apa? Demi bekal untuk berangkat ke negeri Yaman. Luar biasa, fitnah akhir zaman. Itu gara-gara nasab Habib tuh. Ya, kemudian karena Habib asalnya dari Yaman, Yaman kena sasaran. Waduh, hati-hati nih, hati-hati, masya Allah, propaganda nih. Makanya sekarang udah jarang saya ngikutin channel-channel kayak begitu, bikin rusak hati begitu, ya, bikin rusak hati. Mending lihat ini aja, lihat Upin Ipin aja lah, ya. Jarwo ya, lihat si Jarwo atau si Sipa ya. Jangan panggil aku anak kecil paman. Ya. Baik ya, itu tentang